Halo, jadi pada hari ini aku bakalan ngejelasin untuk jawaban internship dari Data Science Club. Untuk yang pertama di divisi Education. Oke, pertama di sini aku bakal import library dulu ini untuk library yang aku butuhkan untuk project ini. Nah, untuk case pertama adalah data exploration. Untuk data exploration pertama aku ngeloading dulu datanya. Nah, data di loading dengan cara apa? Pertama, aku masukin pd.read CSV karena memang data yang diberikan adalah dalam bentuk CSV ya. Kemudian nah, tapi masalahnya datanya itu masih belum dalam bentuk tabel yang seperti ini. Dia itu masih dipisahkan oleh titik koma. Seperti ini ya, Di. Nah, sehingga untuk membuat data frame yang bagus, kita memerlukan koma step sama dengan pemisahnya apa? Oh, pemisahnya ini. Jadi ketika ada ini itu bakalan langsung dipisahkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita bakal ngebersihin nilai nolnya dengan cara kita drop ya data satu dot drop, kemudian data satu dot log ya data satu. Nah, kalau mana nih yang mau di drop nilai nolnya? Nah, pastinya untuk nilai-nilai yang lebih disarankan untuk nilai yang numerik ya atau variabel numerik. Nah, maka di sini aku pilih balance. Kemudian dot is null dot index. Nah, nanti setelah dibersihkan dari nilai null, nah selanjutnya aku juga bisa untuk membersihkan nilai NA. Ini biasa untuk pada data kategori. Nah, ini aku pada kolom marital ya. Ini isna. Jadi pertama kita di tag dulu isnanya. Nah, udah dapat tisnanya baru nanti bakalan di drop, bakal dikeluarin dari dataset. Nah, kemudian untuk yang ini kita bakalan nah, pada pada apa? Tabel pertama kita bisa lihat nih. Di sini masih ada kolom Y. Nah, terus kita mau ubah kolom Y ini menjadi kolom deposit. Maka tinggal gini aja. Data 1.rename kolom sama dengan Y deposit gitu ya, in place sama dengan true, maka nanti y-nya akan berubah menjadi deposit gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa menghitung unique value pada setiap kategori atau pada setiap kolom. Nah, kalau di sini contohnya kayak data satu kolom job untuk value count. Nah, nanti di sini kehitung nih semua eh, kategori atau semua unique value yang ada berapa jumlahnya masing-masing. Nah, kemudian kita untuk case kedua itu adalah ex- exploratory data analysis. Nah, pertama aku pakai cursor dulu untuk mencari korelasi antara masing-masing ini ya, masing-masing variabel. Kemudian selanjutnya aku bisa langsung membuat heat map-nya setelah cursor ini ditemukan gitu. Nah, maka terciptalah si heat map ini. Semakin ke atas atau semakin cerah warnanya atau semakin mendekati satu nilainya, maka korelasinya akan semakin kuat. Maka di sini korelasi yang paling kuat yang mana? Oh, di sini. Ada PD sama P previous ya. Nah, ini nilainya 0,45 gitu. Nah, nilai ini adalah nilai tertinggi, artinya korelasinya semakin kuat. Nah, ini kenapa nilainya 111? Karena dia itu menunjuk kolom dan baris pada satu variabel yang sama. Contoh di sini age. Nah, di sini juga age. Jadi makanya dia pasti satu gitu karena memang satu variabel gitu ya sudah pasti 100% berkorelasi. Nah, kemudian kita juga untuk exploratory, kita juga untuk mengeksplor data kita juga bisa data describe ya. Nah, ini untuk mencari statistik deskriptifnya. Kita bisa dapat nih untuk frekuensinya ada berapa, ada rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimum, kuartil, dan nilai maksimumnya, serta mediannya gitu. Nah, kemudian kita bisa membuat histogram juga nih dari data-data yang sudah kita punya. Caranya gimana? Nah, di sini aku ingin
mengelompokkan distribusi umur. Jadi aku data1.age.plot.his. Untuk warnanya aku pakai warna merah dan untuk transparansinya aku bikin 0,5. Nah, untuk label X-nya itu ada umur, untuk label Y-nya itu ada frekuensi, kemudian untuk judulnya itu histogram distribusi umur dengan warna biru. Nah, kemudian aku juga buat linear regresi dengan cara pertama aku cari dulu mana yang mau dianalisis. Oke, data ternyata ada kolom age sama kolom duration untuk uh, horizontal dan vertikalnya seperti itu. Nah, kemudian model model sama dengan linear regression. Nah, udah nanti kita bisa bikin scatter plotnya gini. Nah, kemudian kita tambahkan untuk linear regresinya. Nah, kita langsung masukin aja ya. Ya predict itu sama dengan model.predict. X ini sudah bawaan, fungsi bawaan model.predict. Nah, nanti didapatkan linear regresinya seperti ini. Artinya semakin mendekati, artinya gini, untuk data-data yang ada di garis ini gitu, nah nanti kemungkinan dia nggak bakalan jauh dari sini. Jadi karena kebanyakan datanya ada di sekitar sini. Nah, untuk memprediksinya juga gampang. Kita tinggal lihat saja selisihnya yang deket ya, jangan yang terlalu jauh dengan datanya. Jadi misalnya kalau misalnya kita memprediksi umur 62, jangan kita ambil di sini gitu. Ambilnya di sekitar sini. Gitu ya. Nah, kemudian kita ada evaluasinya, kita dapat intercept, koefisiennya dan R kuadratnya. Gitu. Nah, kemudian untuk feature engineering di sini aku membuat jadi aku memisahkan data yang oh ya nggak mengganti data kategori menjadi data numerik gitu. Nah, di sini untuk data kategorinya ada job, marital, education dan sebagainya. Kemudian aku ganti dia menjadi data numerik akhirnya yang tadinya ya. Di sini kita bisa lihat nih. Ini hasilnya dan ini awalnya. Jadi manajemen aku ganti numerik menjadi 4. Kemudian educationnya tadinya secondary menjadi 1 dan seterusnya. Kemudian di sini aku juga mencari X-train, X sama X-test. Jadi test dan trainnya kita bisa ngetes dan nge-train datanya. Nah, kemudian untuk case keempat itu adalah modeling. Pertama aku cari dulu korelasi datanya masing-masingnya gimana. Nah, ini didapatkan tabel korelasinya ya. Nah, setelah itu aku cari interpolasinya. Gitu, dapat interpolasinya. Jadi untuk memprediksi atau melihat kira-kira ketika kita umurnya sekian, balance-nya berapa gitu ya. Mungkin itu aja untuk jawabannya. Terima kasih.